Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar menginput beban respons spektra ke GitTabs dan melakukan penskalaan gaya atau koreksi faktor skala sesuai dengan SNI 1726 2019. Pertama-tama kita input respons spektranya dulu, define, function respons spektrum, lalu di sini kita pilih yang SC716, itu yang diikuti oleh SNI yang terbaru kita. Lalu kita add new function. Di sini misalnya kita gempa Bandung. Lalu untuk SS dan S1-nya kita input dari aplikasi RSA 2019 Binary yang dirilis oleh Litbang PU. Ini aplikasinya, misalnya kita di sini Bandung, lalu ini SD, ini formulanya SS, S1, ada SD dan SD1-nya juga. Tapi kita di sini ambil SS dan S1-nya untuk ITABS. S. Lalu kita ini ambil yang D. Di sini kita lihat SDS dan SD1-nya sudah sama. Lalu kita oke. Lalu kita define load pattern. Nah, di sini harusnya udah ada beban-beban lain, SIDL, LR, R. Kalau ada, di sini kita fokus untuk beban gempanya saja. Yang pertama, kita ini mau input beban gempa statik di load pattern itu. Jadi kita static X misalnya, type-nya seismic, lalu kita pilih yang SC716, add, lalu kita modify lateral load. Nah, untuk yang arah X, kita uncheck yang Y, lalu sekarang kita menentukan time period-nya berdasarkan nilai CT dan X. Di sini kita pilih nilai CT dan X itu sesuai dengan yang ada di SNI kita. Untuk bangunan ini, itu ada rangka tapi ada dinding gesernya juga, jadi dia sistem ganda, dia masuk ke semua sistem struktur lainnya. Jadi ini kita pilih yang CT-nya 0,0488 dan X-nya 0,75. Nah, tapi di sini dilihat, untuk X-nya ada yang 0,75, tapi CT-nya itu tidak ada, karena di ITEBS CT-nya itu dalam fit. Jadi, kita sesuaikan saja yang di tabel kita paling bawah, jadi kita pilih di drop-down ini yang paling bawah. Kemudian SS dan S1-nya kita masukkan sama seperti yang di function tadi. Kemudian untuk nilai R, CD, omega sub 0, dan I-nya ini sesuai di SNI. Kita lihat untuk sistem ganda yang khusus dan dindingnya juga khusus, itu R-nya 7, omega sub 0-nya 2,5, dan CD-nya 5,5. Kemudian ini adalah faktor keutamaan gempanya. Faktor keutamaan gempa ini tergantung kategori risiko. Jadi kita lihat, misal ini bangunannya adalah gedung perkantoran. Kita ambil kategori risiko 2, dan berarti faktor keutamaan gempanya 1. Ini udah oke. Lalu kita bikin lagi, satu lagi yang EY. Kita add, lalu modify. Ini sama seperti yang tadi, semuanya hanya bedanya ini yang di checklist hanya yang Y. Sudah semua, kita oke. Oke. Lalu selanjutnya kita di load case. Di load case ini kita lihat ini udah ada yang tadi di input di load pattern. Jadi kita kalau modify, di sini dia mengacu ke load pattern static X. Jadi dia akan menghitung phase static dengan nilai CT, X, SS, S1, R, itu sudah sesuai dengan yang tadi kita input di load pattern. Jadi ini jangan diapa-apakan, sekarang kita input untuk yang respons spektranya atau untuk V dinamiknya. Kita add new case. Di sini misalnya yang spektra untuk X. Di sininya respons spektrum. Tipenya acceleration U1 ini baru mengacu ke function yang pertama kita input tadi, apa Bandung. Lalu skala faktor ini GI per R, jadi ini dikali 1 bagi 7. Lalu jangan lupa diafragma eccentricity-nya 0,05. Kita oke. Oke. Lalu kita add copy untuk membuat yang arah Y. Ini ganti U2, oke. Jadi di sini udah ada yang statik, ini untuk menghitung phase statik.
dan ada yang spec. Ini untuk menghitung yang V dynamic. Kita oke. Kemudian jangan lupa kita lihat mesh source-nya juga. Di sini kita ganti jadi specified date 1, lalu kalau ada SIDL 1 juga, lalu live-nya 0,25. Oke. Oke. Lalu kita run. Kalau sudah di run, kita display show tables. Lalu kita buka tabel untuk base reaction-nya. Baik itu items yang 18 maupun yang sebelumnya, sama aja kita cari yang base reaction. Lalu di sini keluar base reaction kita, ada akibat static AX, static EY, spec AX, spec EY. Jadi di sini kita lihat yang static ini adalah V static, sedangkan yang spec ini adalah V dynamic. Ini static, ini dynamic. Lalu kita lihat aturannya di SNI kita. Di bagian penskalaan gaya, paragraf ini intinya adalah jika V dynamic kita kurang dari V static, maka faktor skala kita harus diperbesar sebesar V static per V dynamic. Nah, V static ini besarnya adalah CS dikali W. Dengan CS ini bisa dihitung manual, tapi kita sudah meminta ITAPS untuk menghitung V static secara otomatis, yaitu di load case atau load pattern yang static AX dan static EY. Nah, jadi karena di sini kita nilai yang V dynamic lebih kecil, baik itu yang X maupun yang Y, berarti kita harus perbesar faktor skalanya. Caranya kita hitung yang AX dulu. Untuk perbesarannya adalah 3839,4357, ini V static dibagi V dynamic 2937,7986. Oke, jadi ini perbesaran untuk yang X. Kita simpan dulu, lalu kita hitung yang Y. 3970,3198 dibagi 2988,5734. Oke, ini yang untuk arah Y. Kita simpan lagi. Kita unlock modelnya, lalu kita masuk kembali ke load case. Kita pilih yang spec AX. Tadi kita harus perbesar dengan nilai ini, 1,3069. Kita bulatkan ke atas saja. Jadi kali 1,307. Jadi itu adalah perbesaran faktor skala untuk yang X. Lalu kita oke. Untuk yang Y, perbesarannya ini 1,3285. Kita bulatkan ke atas, 1,329. Ini dikali 1,329. Bentar. Oke. Kita coba run. Setelah di run, kita lihat lagi show table. Masuk ke yang base reaction lagi. Oke. Nah, kita lihat di sini sekarang yang spektra X ini V dynamic sudah lebih besar dari V static atau sama dengan. Tadi kita bulatkan ke atas jadi dia lebih besar sedikit. Nah, dengan ini berarti penskalaan gaya sudah selesai. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.